semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini Kak Devi bakal lanjutin materi bab 4, yaitu tentang persamaan garis lurus part 4. Jadi buat adik-adik semua nih, adik-adik kelas 8 SMP harus tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah adik-adik semua, pada video ini Kak Devi akan menjelaskan bagaimana caranya mencari persamaan garis. Kalau pada video-video sebelumnya itu kan kita cuman mencari gradien, menggambar persamaan garis. Nah, kali ini kita bakal cari persamaan garisnya. Nah, untuk mencari persamaan garis itu ada dua cara tergantung yang diketahui. Yang pertama, kita akan mencari persamaan garis yang bergradien M dan melalui satu titik X1, Y1. Nah, kalau yang diketahui adalah M atau gradien dan satu titik, cara mencari persamaan garisnya seperti ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, nanti yang disubstitusi ke rumus ini adalah nilai Y1 X1 dan M-nya. Supaya lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal ya. Oke adik-adik semua, ini dia soalnya. Kita disuruh menentukan persamaan garis yang melalui titik 2,-3 dengan gradien 5. Jadi kita tentuin dulu ya M, X1, dan Y1-nya. Di sini kan titik yang dilalui adalah 2,-3. Berarti 2 ini sebagai X1, negatif 3 ini sebagai Y1. Ditentuin itu dulu. Gradien 5 ini berarti nilai M-nya. Setelah kalian tentukan ini, baru kita masukkan ke rumus yang tadi. Oke adik-adik semua, ini dia rumusnya. Kita tinggal substitusi aja ya. Berarti ini jadinya Y min Y1-nya berapa? Ini ya, negatif 3. Sama dengan M, M-nya berapa? 5 dikali X min X1-nya berapa? 2. Ini jadinya gimana nih? Negatif ketemu negatif jadinya positif kan? Berarti ini Y plus 3 sama dengan ini kalian kali pelangi nih. 5 kali X jadinya 5X. 5 kali negatif 2 jadinya negatif 10. Sekarang diubah dalam bentuk Y sama dengan, berarti 3-nya pindah ntar ya. Nah gini jadinya 5X dikurang 10. Positif 3-nya pindah ruas, jadi dikurang 3. Berarti ini jadinya Y sama dengan 5X min 10 kurang 3, jadinya min 13. Udah jadi deh. Jadi langkah-langkahnya disubstitusi nilai M, X1, Y1. Setelah disubstitusi dan dikalikan, terakhir diubah jadi bentuk Y sama dengan ya. Nah seperti itu. Oke adik-adik semua, Kak Devi masih punya contoh lagi satu nih. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,-3 masih dengan titik yang sama, tapi gradiennya negatif 1/2. Nah, berarti negatif 1/2 ini nilai M-nya ya. Sekarang kita substitusi ke rumus yang pertama. Rumus persamaan garis melalui titik dan gradien. Oke, sekarang kita tinggal substitusi. Y min Y1-nya berapa? Negatif 3 ya. M-nya negatif 1/2 dikali X min X1-nya, X1-nya 2. Tadi ini sama ya, min ketemu min jadinya plus, berarti ini Y plus 3 sama dengan ini kalian kali pelangi. Negatif 1/2 dikali X jadinya negatif 1/2 X. Negatif 1/2 dikali negatif 2 berapa nih? Sini ya, negatif 1/2 dikali negatif 2. Karena nih ada minnya nih, jadi diikutin ya, dikali ya. Berapa jadinya? Negatif 1 dikali negatif 2 2. Berarti jadinya 2/2 sama dengan 1. Berarti di sini positif 1 karena hasilnya 1. Gitu ya. Habis itu setelah dikali-kaliin, tadi diapain terakhir?
Iya, diubah jadi bentuk Y sama dengan. Diubah jadi bentuk Y sama dengan, berarti negatif 1/2X ditambah 1. Positif 3-nya pindah ruas jadi dikurang 3. Berarti ini jadinya berapa? Berarti ini jadinya negatif 1/2X plus 1 kurang 3. Jadinya negatif 2. Udah jadi deh ya. Baiklah adik-adik semua, ini adalah cara untuk mencari persamaan garis lurus yang kedua. Kalau garisnya itu melalui 2 titik, yaitu x1, y1 dan x2, y2. Cara mencarinya adalah seperti ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Aduh Kak Devi, rumusnya panjang banget loh. Udah, tenang aja. Walaupun rumusnya panjang, tapi cara ngerjainnya gampang kok. Kita lihat contoh soal ya. Oke adik-adik semua, ini dia contoh soalnya. Kita disuruh menentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 4,7 dan 10,1. Jadi ini kan persamaan garis yang melalui 2 titik. Berarti kita tentuin dulu X1, Y1, X2, Y2-nya. Nah, ini ingat ya, ini juga bebas kalian mau jadiin siapa yang jadi X1, X2, Y1, Y2-nya. Di sini Kak Devi pilih yang ini aja deh, yang depan nih jadi X1, Y1, terus yang belakang nih jadi X2, Y2. Nah, ini kalian bisa tuker, terserah kalian gitu. Nah, setelah ditentuin gini, masukin ke rumus yang tadi. Nah, seperti ini. Yang disubstitusi itu nilai X1, X2, Y1, Y2-nya aja ya. Berarti ini Y min Y1, berarti jadinya Y min Y1-nya berapa? 7 per Y2 min Y1. Y2-nya negatif 1 dikurangi Y1-nya 7 sama dengan X min X1. X1-nya negatif 4. Berarti ini X dikurangi negatif 4 ya, dikurang X1-nya. X1-nya negatif 4. Nah, gitu ya. Per X2. X2-nya 10 dikurangi X1-nya negatif 4. Nah, sampai sini coba dilihat-lihat dulu nih. Oke, setelah dilihat-lihat, nah sekarang kita lanjutin. Ini berarti jadinya Y min 7 per negatif 1 dikurang 7 sama dengan negatif 8. Ini berarti jadinya gimana nih? Min ketemu min jadinya plus. Berarti ini X plus 4 per, ini ditambah jadinya ya, min ketemu min kan plus, berarti 10 tambah 4 jadinya 14. Habis itu kalian kali silang kayak gini. Y min 7 dikaliin sama 14, X min 4 dikaliin sama negatif 8. Jadi kita tulisnya gini ya, 14 dikali Y min 7 sama dengan negatif 8 dikali sama X plus 4 ya. Nah, habis itu kalian kali pelangi. Nah, gini, 14 dikali Y jadinya 14 Y. 14 dikali negatif 7 jadinya negatif berapa? 98. Sama dengan ini juga dikali pelangi. Negatif 8 dikali X, negatif 8X. Negatif 8 dikali positif 4 jadinya negatif 32. Nah, setelah itu yang punya variabel tuh kita pindahin jadi satu ruas. Kita pindahin ke ruas sebelah sini ya yang punya variabel. Berarti ini 14Y. Di sini kan yang punya variabel yang ini negatif 8X. Pindah ruas jadinya
positif 8x. Nah, udah kan yang punya variabel sebelah sini? Yang sebelah sini itu yang nggak punya variabel. Berarti negatif 32. Penghuninya dulu nih negatif 32, jangan lupa ya ada negatifnya. Negatif 98 pindah ruas jadinya ditambah 98. Berarti ini jadinya 14Y plus 8X sama dengan negatif 32 ditambah 98. Jadinya berapa? Jadinya 66. Udah gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kalian sederhanakan nih kalau mau. Cara nyederhanainnya tuh kayak gini. Nah, tadi kan kalian dapetnya ini ya, 14Y plus 8X sama dengan 66. Nah, ini supaya cantik nih kelihatannya, biasanya X-nya tuh di depan gitu, ditukar tempatnya ya. 8X ditambah 14Y sama dengan 66. Nah, ini kalian bisa sederhanakan. Coba nih dibagi 2 ya. Nah, dibagi 2-nya tuh satu deret nih, dibagi 2 semuanya kalau mau disederhanain. 8x dibagi 2 4x. 14y dibagi 2 7y. 66 bagi 2 33. Bisa disederhanain lagi nggak? Nggak bisa. Berarti sampai sini nih jawaban paling sederhananya. Karena biasanya di pilihan ganda, kalau soalnya pilihan ganda itu biasanya pakai yang paling sederhana. Jadi alangkah lebih baiknya kalian sederhanakan seperti ini dulu ya. Gimana? Agak panjang sih caranya, tapi kalau latihan terus pasti bisa. Jadi semangat ya. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang materi persamaan garis lurus part 4. Semoga apa yang Kak Devi jelaskan bisa dipahami ya. Dan seperti biasa di akhir video Kak Devi bakal kasih kalian latihan soal. Jadi jangan lupa dikerjakan. Sampai jumpa.